Persiapan sholat untuk tanggal 10 itu, pertama, mengenakan pakaian terbaik disertai wewangian. Ya. Hadisnya riwayat Hakim di kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7560. 7560. Langsung dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan. Ya. Beliau menyampaikan, haddatsana qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Fokus. Telah memerintahkan kepada kami datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap 2 hari raya, di Idul Fitri, Idul Adha. Apa perintahnya? Ada yang umum, ada yang khusus untuk Idul Adha saja. Di antara yang umum, annal basa ajwada ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami bisa dapati. Yuk buka, kalau mau siapkan dari sekarang. Itu sunnah. Ingat sunnah. Dan sunnah untuk Idul Adha, ingat 10 hari pertama pahalanya senilai jihad fi sabilillah. Antum pakai pakaian bagus Idul Fitri ada pahala, tapi ketika Idul Adha masuk kategori hadis tadi. Bukan cuma dapat pahala biasa, bisa senilai jihad tuh. Cari pakaian terbaik. Kalau bisa ikhtiar dari hari ini. Bismillah. Ya, tidak harus mahal, yang paling halal. Yang paling halal. Cari yang terbaik, yang paling halal. Bismillah, dapati itu. Kenakan. Wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid, kenakan wewangian parfum untuk laki-laki. Sunnah. Kalau ingin bertambah lebih, saat mau salat bawa lagi parfumnya. Di Timur Tengah itu biasa. Ya, sampaikan. Dan niat ikhlas dibagi. Ya, sampaikan, pakai, tebarkan lagi, pakai. Setahun sekali pahalanya tinggi. Kemudian, nah ini dia, wa an nudhhiya bi asmana ma najid. Dan Rasulullah SAW memerintahkan pada kami untuk menyembelih berkorban dengan yang terbaik yang mampu kami dapatkan. Caranya begini, ya. Anda punya anggaran berapa? Misal, saya punya anggaran 3 juta. Dari yang 3 juta itu cari yang paling bagus hewan kurbannya. Nanti ada ikhtilaf dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan sapi, macam-macam. Yang poin yang paling penting, dari yang banyak manfaatnya, ya, ada kadang daging manfaatnya. Bagi sementara orang ini nggak makan daging kambing, makannya sapi, ya, daging sapi. Maka Anda ikut kepada bagian dari daging sapi. Ada dia makan daging kambing, makan daging sapi misalnya, Anda bisa berkorban, ini lebih bagus yang ini, maka itu yang dimaksimalkan. Dari anggaran yang Anda miliki, berikan yang terbaik di situ. Paham ya? Ya, dari sekarang biasanya sudah disampaikan. Ya, di Alexan itu sudah ada flyernya, yang lain sudah ada flyernya. Berapa kira-kira bagian sapi? Sekian. Ya, bagian kambing sekian. Ya. 2. Sunnah kedua, hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 22.984 di Musnad Ahmad. Sunnah yang kedua, tidak makan terlebih dahulu. Ingat, setelah sholat subuh, kalau Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu, untuk menunjukkan bahwa subuh ini beda dengan subuh yang kemarin saat masih puasa. Sekarang harus buka, makanya haram hukumnya puasa. Jelas ya? Untuk Idul Adha, sunnahnya jangan dulu makan. Jelas ya? Sunnahnya jangan dulu makan. Kapan makannya dilakukan? Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan dahulu saat akan menunaikan Idul Fitri. Ba'da subuh makan, berangkat Idul Fitri. Tapi saat Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Lihat sini. Hatta harful ghayah, menunjuk pada tujuan, ghayatun. Ya. Misal, ana urid adhhab ila Jakarta hatta al-Istiqlal. Saya pengen pergi ke Jakarta sampai ke Istiqlal. Tujuan paling akhirnya Istiqlal. Jadi kalau sudah ada hatta, ini menunjukkan sampai ke tujuan. Ya. Sampai pulang, tujuannya ke pulang dari sholat Id. Jadi kalau sudah selesai sholat, mendengarkan khutbah Idul Adha, Anda pulang. Baru sunnahnya Anda makan. Tapi ingat, yang paling menarik adalah dalam kalimat pulang itu diikutkan fi'il mudhari nih. Ini yang paling indah. Ada ya di depan kata kerja artinya. Yarji'a, hatta yarji'a.
Ya ini menunjukkan 3 makna, 3 arti. Kalau dalam bahasa Inggris present, continuous, dan future. Ya. Sekarang, kini, terus berlangsung, continuous, terus, atau future, yang akan datang. Kalau diartikan konteks ini, sampai pulang, bisa diartikan sampai pulang itu dalam konteks pakai ya ini, sekarang, sedang pulang. Maksudnya belum sampai rumah nih. Ya, di perjalanan misalnya Anda lapar. Kalau yang penting sudah meninggalkan tempat, di jalan Anda lapar, silakan makan. Kalau Anda sholatnya dekat rumah, komplek Al Ihsan ini, PTM, PJS, kemudian Greenview, sholatnya di lapangan depan sini. Begitu selesai nyampe rumahnya dekat. Tapi kalau antum dari Bekasi sholatnya di Istiqlal, ya belum tentu cepat nyampe rumah. Di jalan misalnya sudah terasa lapar, ya boleh antum makan di jalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan. Ya, jadi tidak apa-apa bekal misalnya di mobil, kemudian jangan makan dulu sampai selesai sholatnya, dengarkan khutbah idnya, pulang misalnya di jalan sudah mulai terasa. Apalagi misalnya buka siaran radio, status sudah mulai muncul, gambar-gambar bertebaran, sedang makan ketupat, ya, dan sebagainya. Sementara Anda belum nyampe rumah. Ya, miss call sudah banyak, status sudah dibuat. Ketupat hari ini rasanya begitu pahat, ya kan? Antum belum makan, merasa nggak enak. Jangan tunggu sampai kemudian nyampe rumah. Boleh sekarang, silahkan nikmati. Yang penting status pulang. Udah selesai. Jelas? Di jalan boleh bekal. Ya, awas jangan dilarang. Anak-anak Anda mungkin ikut ke Istiqlal. Usia 6 tahun, 7 tahun, malah lapar mah, tahannya nak ya. Ini sunnah sampai rumah. Sunnahnya boleh makan. Atau misalnya terus berlangsung, mau dekat ke rumah, lapar banget gak bisa tahan, boleh. Atau sampai di tujuan, sampai di rumah, silahkan makan, tidak ada masalah. Mana ambil yang paling mudah. Ya, adapun sunnah Nabi kalau bisa dilakukan, ya, hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi, sampai pulang ke tempat tujuan, kemudian yang pertama beliau makan adalah hasil sembelihannya. Hasil sembelihan. Jadi kalau mau makan yang lebih sunnah lagi, pertama kali dicicipi adalah daging hewan kurban yang telah kemudian disembelih dan telah dimasak terlebih dahulu. Ya. Awas jangan salah mengartikan. Anda baca terjemahan, oh Nabi makan adalah hasil sembelihannya. Masya Allah, sunnah Nabi sembelih. Bukan begitu ya, masak dan seterusnya. Paham ya?